Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Sasak TV Channel. Kali ini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat Nusantara yang berjudul Asal Usul Tari Patutu. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak raja bersama hambanya di daerah pegunungan. Rumahnya dikelilingi oleh taman bunga dan buah yang sangat indah. Di sana juga terdapat sebuah kolam pemandian yang berair jernih. Pada suatu hari, saat gerimis, tampak pelangi di atas rumah anak raja. Kemudian tercium aroma harum semerbak. Si anak raja mencari-cari asal bau tersebut. Sesampai di taman, ia terkejut dan kesal karena bunga-bunganya hilang. Siapapun pencurinya, aku akan menangkap dan menghukumnya, seru anak raja. Suatu sore, si anak raja sengaja bersembunyi untuk mengintai pencuri bunga dan buah di tamannya. Tak lama, muncullah pelangi warna-warni yang disusul 7 ekor merpati terbang berputar-putar dengan indahnya. Anak raja heran, tapi tetap diam dan mengamati 7 ekor merpati tersebut. Tiba-tiba 7 ekor merpati itu berubah menjadi 7 bidadari cantik. Mereka bermain di taman sambil memetik bunga dan buah sesuka hatinya. Mereka terlihat sangat bergembira. Mengetahui hal tersebut, anak raja mencari agar bidadari itu tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian anak raja berjalan mengendap-endap dan mengambil selendang milik salah satu dari bidadari-bidadari itu dan membawanya pulang untuk disembunyikan. Setelah itu, anak raja kembali mengamati para bidadari itu di kolam. Setelah puas mandi dan bermain-main, ke-7 bidadari itu mengenakan selendangnya kembali. Mereka harus kembali ke kayangan sebelum pelangi menghilang. Pelangi adalah satu-satunya jalan kembali ke kayangan. Namun, bidadari bungsu tidak menemukan selendangnya. Bidadari-bidadari itu tampak kebingungan dan membantu mencarinya. Sayangnya, selendang itu tetap tidak ditemukan. Padahal pelangi akan segera menghilang. Akhirnya, bidadari bungsu ditinggalkan seorang diri. Dia menangis sedih. Ya Dewa Agung, siapapun yang menolongku, bila laki-laki akan kujadikan suamiku, dan bila perempuan akan kujadikan saudara, seru bidadari bungsu. Tiba-tiba terdengar suara halilintar menggelegar. Pertanda sumpah itu didengar oleh para dewa.
Setelah mendengar sumpah bidadari bungsu, anak raja keluar dari persembunyiannya dan pura-pura menawarkan bantuan. "Bidadari, siapakah namamu? Kenapa kamu menangis?" seru raja. "Namaku Kencana. Aku tidak bisa pulang ke kayangan karena selendangku hilang," jawab bidadari bungsu. "Kalau begitu, kamu boleh tinggal di rumahku," kata anak raja. Sesungguhnya Kencana sangat ingin kembali ke rumahnya di kayangan, tapi selendangnya tidak ada dan pelangi pun telah hilang. Akhirnya Kencana tinggal di rumah anak raja dan menjadi istri anak raja yang telah menolongnya. Tahun demi tahun berganti. Kini Kencana dan anak raja telah memiliki seorang anak. Mereka hidup berbahagia. Pada suatu hari, Kencana membersihkan kamar di rumah suaminya. Tanpa sengaja, ia menemukan selendang miliknya yang dulu hilang. Ia sangat terkejut dan jadi tahu ternyata suaminya lah yang telah mencuri dan menyembunyikan selendangnya. Setelah suaminya pulang, Kencana menyerahkan anaknya dan berkata, "Suamiku, aku sudah menemukan selendangku. Dengan demikian, aku harus kembali menjadi bidadari dan pulang ke kayangan. Bila anak kita menanyakan tentang diriku, ajaklah dia melihat pelangi." Akhirnya, si anak raja hidup bersama anaknya di bumi, sedangkan Kencana menjaga mereka di kayangan. Kisah pertemuan keduanya kemudian diabadikan dalam gerakan-gerakan tari Patudu, salah satu tarian dari Sulawesi Selatan. Sekian cerita tentang cerita rakyat Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.